untuk acara hari ini, Bapak Taufik Nugraha, dan juga Kepala Departemen Transnational Business Law, Ibu Dr. Prita Amalia, SHMH, dan juga seluruh peserta workshop hari ini. Selamat datang di acara TBL Workshop Journal Article 101 in collaboration with the Transnational Business Law Journal. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Daryana Marta, mahasiswa Departemen Hukum Bisnis Transnasional FAU 4 selaku Master of Ceremony pada acara siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk menyalakan kamera, karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi kepada seluruh peserta, dimohon untuk menyalakan kamera, karena acara akan segera dimulai. Baik, selanjutnya kami akan mengadakan sambutan dari pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya acara pada hari ini. Pertama-tama, kami mempersilahkan kepada Kepala Departemen Transnational Business Law FAU 4, Ibu Dr. Prita Amalia, SHMH, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Prita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Darian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih nih sudah ada kegiatan ini ya. Sebelumnya saya ingin menyapa juga Pak Taufik Nugraha, Managing Director dari Transnational Business Law Journal. Lalu juga ada teman-teman dari ATBLS, ada Siva, Labib, Darian, dan juga yang lainnya, dan juga tentunya para peserta workshop pada hari ini. Saya tidak akan lama, saya hanya ingin memberikan suatu penekanan mengapa acara ini diselenggarakan dan juga mengapa acara ini penting untuk diikuti oleh mahasiswa. Yang pertama adalah karena memang kebijakan dari Fakultas Hukum 4 dan juga teman-teman juga pasti sering sekali diminta untuk atau didorong oleh dosen untuk membuat satu artikel yang nantinya bisa disubmit ke jurnal. Dan memang Departemen Hukum Bisnis Transnasional ini memiliki jurnal, Transnational Business Law Journal. Di sini ada Pak Taufik sebagai Managing Director dan juga Head of Editors-nya itu Profesor Huala Adolf, yang sebetulnya bisa dijadikan suatu wadah gitu ya bagi teman-teman untuk mengeksersis kemampuan dalam menulis, karena menulis itu tidak bisa otomatis, tetapi juga kita memerlukan exercise, selalu berlatih dalam membuat artikel gitu ya. Sehingga mudah-mudahan hari ini kegiatan artikel workshop ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mendapatkan pengantar bagaimana sebetulnya menulis artikel ilmiah itu. Apa saja yang harus diperhatikan, dan juga mungkin substansinya apa saja gitu ya. Dan di sini ada teman-teman dari kelas Peradilan Semu Internasional yang memang salah satu output perkuliahannya itu adalah menulis artikel jurnal. Sehingga ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mendapatkan pemahaman bagaimana cara menulis jurnal dan juga menulis artikel jurnal, sehingga nanti bisa lebih menyesuaikan dengan artikel jurnal yang dituju. Itu saja mungkin Darian. Terima kasih sekali lagi Kang Taufik keluangan waktunya di hari Sabtu ini, dan nanti saya ikut standby walaupun sambil ada kegiatan yang lain. Teman-teman silahkan dimanfaatkan ya supaya bisa lebih memahami juga bagaimana cara menulis artikel jurnal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Darian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Bu atas sambutannya. Dan berikutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari Association of Transnational Business Law Students untuk memberikan sambutan untuk acara hari ini. Kepada Labib Wasdi, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih Darian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Managing Director of Transnational Business Law Journal serta selaku pembicara kita pada hari ini, Bapak Taufik Rahmat Nugraha, SHMH. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Head of Transnational Business Law Department FAU 4, Bu Dr. Prita Amalia, SHMH.
Terima kasih juga kepada Project Officer dari acara Table Workshop, dari Marta, serta segala panitia yang telah bekerja keras guna memastikan keberlangsungan acara. Dan juga ucapan terima kasih saya ucapkan kepada para participants yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di acara hari ini. Participants memang tujuan awal Association of Transnational Business Law Student didirikan adalah untuk memfasilitasi, membantu, dan mengakomodir perkembangan mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk belajar hukum bisnis transnasional. Seperti yang kita tahu, sebagai mahasiswa hukum, kemampuan menulis merupakan salah satu skill yang berkaitan erat dengan jenjang profesional seorang lulusan fakultas hukum, baik yang akan menjalani karir sebagai praktisi maupun sebagai akademisi. Berdasarkan cuitan dari Jakarta Post, kemampuan penulisan pelajar di Indonesia masih tergolong tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dengan rendahnya minat baca dan juga jumlah citation yang relatif minim. Perlu adanya inisiatif untuk belajar lebih dan mendalami penulisan jurnal hukum agar kedepannya sumber daya manusia kita, terutama di ranah hukum, dapat menjadi lebih maju dan produktif. Dengan adanya pemaparan dari Pak Taufik selaku Managing Director of Transnational Business Law Journal, kami yakin keahliannya dalam bidang penulisan jurnal sebagai akademisi dapat dipelajari dan diaplikasikan oleh mahasiswa-mahasiswa hukum bisnis transnasional. Maka dari itu, kami harap acara ini dapat bermanfaat bagi para participants dalam mengembangkan diri mereka agar menjadi seorang pelajar hukum atau jurist yang lebih kompeten ke depannya. Demikian kata sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santi Om, Namo Buddhaya. Kembali ke Darian. Baik, terima kasih atas sambutannya, Labib. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan mengadakan Ya, baik. Terima kasih, Darian. Untuk selanjutnya, diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya, karena sesi foto akan dimulai. Ya, baik. Foto akan saya ambil dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada MC. Baik, terima kasih, Rafli. Sekarang memasuki agenda pertama hari ini, itu kan adalah penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Pak Taufik Nugraha. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Darian. Selamat siang, Bu Prita dan teman-teman The Transbis, juga para partisipan. Baik, Pak. Nah, sebelum memulai ini, mari kita lakukan perkenalan singkat mengenai pembicara kita, yaitu Pak Taufik Nugraha ini. Baik, Pak Taufik Nugraha ini merupakan seorang peneliti yang aktif melakukan penelitian di bidang hukum luar angkasa, hukum laut, dan juga hukum terkait dengan senjata nuklir. Beliau kini memegang berbagai posisi peneliti, termasuk sebagai Research Fellow di Indonesian Center for the Law of the Sea, dan juga sebagai Managing Editor of Transnational Business Law Journal. Beliau telah melakukan berbagai aktivitas, seperti mempublikasikan 9 artikel yang telah diterima dan dipublikasikan dalam berbagai jurnal terakreditasi, mempublikasikan 5 artikel yang telah dipublikasikan dalam media populer, seperti Hukum Online dan Jakarta Post, dan juga telah dalam kapasitas sebagai peneliti berkolaborasi dengan Bakamla dan juga Japan International Transport and Tourism Institute. Jadi bisa dilihat kalau Pak Taufik ini memang sudah sangat akrab ya dalam berbagai persoalan mengenai penulisan jurnal. Baik, jadi tanpa menunda lagi, kepada Pak Taufik untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Darian atas perkenalannya. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta yang terhormat hari ini. Dan saya ingin pertama mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada mahasiswa Transbis dan ATBLS khususnya yang sudah mengundang saya untuk mengisi materi pada hari ini. Mungkin materi hari ini itu hari Sabtu siang dan kita membahas sesuatu yang agak berat. Jadi kalau nanti mahasiswa atau teman-teman mau sambil ngemil atau sambil minum, silakan gitu. Karena saya tahu ini jam-jam krusial, jam-jamnya krusial ya. Jadi jangan sampai tidur, bahaya. Oke. Dan juga nanti kalau misalnya mau nanya ada yang nggak jelas, tolong langsung ditanya aja. Oke. Sorry, nanti mungkin ada sesi pertanyaan jawab ya. Oke, lupa. Biasa interaktif. Tapi nanti disiapkan saja pertanyaannya.
Oke, tanpa menunda lagi, saya ingin memulai untuk hari ini. Oke ya. Jadi apa tuh teman-teman ketika bertanya tentang apa sih harus nulis gitu kan? Kenapa sih harus nulis sebuah artikel yang dipublikasikan di dalam jurnal gitu? Untuk apa sih gitu kan? Repot, terus jumlah katanya banyak, terus harus bikin analisis. Kayaknya lebih baik tugas biasa aja deh kalau daripada nulis jurnal. Terus juga belum lagi dengan drama ditolak sama editor atau dimarahin sama reviewer karena tulisannya nggak bagus atau gimana. Tapi itu adalah hal yang sangat umum dijumpai, khususnya bagi teman-teman yang baru pertama kali menulis, khususnya untuk artikel yang diterbitkan di jurnal ya. Jadi itu sangat-sangat umum terjadi. Nah, kenapa sih kita harus menulis? Nah, menulis itu saya bagi 3 ya. Jadi ada amanat dari Tridharma Perguruan Tinggi, terus diseminasi hasil temuan ilmiah, terus juga media komunikasi ilmiah. Amanat Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 2, yaitu penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan azas manfaat. Jadi ketika teman-teman sekarang berkuliah di FH Unpad khususnya, tentu teman-teman juga akan ingin membantu lingkungan ya, maksudnya lingkungan sekitar. Khususnya mungkin teman-teman di Transbis ingin membantu perekonomian, misalnya teman-teman berkontribusi pada sebuah perjanjian internasional terkait dengan perdagangan internasional gitu. Dan di sini teman-teman tugasnya bukan hanya kuliah, tetapi juga pengetahuan dan teknologi. Loh, kenapa Pak? Ya, itu adalah kita bisa sebutkan itu sebuah etika akademik. Ya, jadi kalian nggak disimpan sendiri pinternya, tapi kalian juga disebarluaskan apa yang sudah kalian dapat di kampus, terus kalian lakukan sebuah penelitian dan kalian sebarluaskan ilmu pengetahuan itu. Yang kedua adalah azas manfaat. Jadi ketika kita berbicara tugas seorang mahasiswa, seorang dosen, seorang peneliti, tentu harus bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jadi amanat Tridharma Perguruan Tinggi ini tergambar pada dua kotak ini ya, dua sub ini ya, penyebaran luasan iptek dan azas manfaat. Terus yang keduanya apa? Itu diseminasi hasil temuan ilmiah, gitu ya. Jadi ketika teman-teman meneliti, pastikan teman-teman menemukan kita meneliti sebuah penelitian hukum. Ternyata saya di dalam penelitian ini saya menemukan bahwa ada sebuah permasalahan nih di dalam perjanjian ini dan ini merugikan Indonesia nih gitu. Secara perdagangan ini akan merugikan Indonesia banget. Wah, ini gimana ya gitu. Itu kan akan menjadi gundah gulananya seorang akademik. Dan diseminasi yang kalian temukan itu nantinya akan disebarkan kepada sivitas akademika, jadi sesama researcher, sesama dosen, atau sesama mahasiswa, apa yang sudah kalian temukan dan apa yang bisa kalian tawarkan untuk menuntaskan masalah atau yang bisa kalian tawarkan untuk apa solusi kalian terhadap sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk juga kepada pemangku kebijakan. Nah, pemangku kebijakan ini kan mereka udah nggak akan ada waktu untuk riset, gitu kan? Boro-boro riset, pulang bisa jam 5 aja kayaknya udah syukur alhamdulillah. Nah, pemangku kebijakan ini orang-orang yang duduk biasanya di pemerintahan, di kementerian. Mereka ini butuh pandangan dari seorang akademik loh. Mereka itu butuh bagaimana nih kita mau mengusulkan sebuah kebijakan baru, tetapi kita membutuhkan pandangan yang lebih akademik gitu. Jadi ada pandangan yang teoritis dan pandangan yang praktis.
Nah, teman-teman itu akan memegang pada pandangan-pandangan yang lebih pada ranahnya teoritis gitu, dan itu sangat dibutuhkan oleh para pemangku kebijakan. Selanjutnya, penyebarannya lewat apa? Media komunikasi ilmiahnya bisa lewat buku, bisa lewat jurnal ilmiah, atau misalnya kalau teman-teman yang senang menulis di dalam kolom opini, bisa juga lewat media. Jadi ada jurnal biasanya nanti ditujukan untuk sesama sivitas akademika atau untuk juga pemangku kebijakan. Media massa itu lebih nanti ketika teman-teman ingin mengutarakan atau menjelaskan sesuatu kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami, itu gunakan media massa. Karena kan masyarakat nggak bisa pakai bahasa yang menara gading kayak kayak akademisi. Itu harus menggunakan bahasa sehari-hari. Maka pilihlah media massa. Oke, yang kedua. Terus apa sih itu tulisan ilmiah? Nah, tulisan ilmiah itu saya bagi dua. Jadi ada tulisan ilmiah yang nanti untuk dibagikan di jurnal, atau tulisan ilmiah yang akan dibagikan pada media-media populer ya. Jadi di sini sendiri ada dua. Tulisan ilmiah, tulisan yang menggunakan metode tertentu. Jadi kalau teman-teman lihat, kan nggak pernah tuh ada tulisan di jurnal tiba-tiba langsung kesimpulan aja. Tiba-tiba kesimpulannya di atas, terus masalahnya di bawah, terus pertanyaannya di paling bawahnya. Kan enggak. Tentunya ada metode-metode tertentu untuk menulis itu. Dan di sana juga terbentuk, memiliki etika-etika akademik untuk menulis itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini juga sebagai sarana untuk komunikasi. Komunikasi sama siapa nih? Komunikasi kalian dengan peneliti yang lain. Dan ini ketika saya berbicara pada konteksnya komunikasi antara sesama akademisi dan peneliti, itu tidak terkait ruang dan waktu. Jadi even after kalian udah nenek-nenek, kakek-kakek gitu, tapi kalian pernah nulis waktu mahasiswa tentang sesuatu yang important, misalnya apa, tentang WTO deh, itu kalian menulis itu, dan itu ternyata kepake tulisan itu sampai kalian nanti kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi itu bisa menjadi sarana komunikasi antar generasi juga gitu. Mungkin contoh yang paling dekatnya adalah almarhum Prof. Mokhtar, almarhum Pak Priyatna. Ya, beliau ini kan sudah meninggal dunia sekarang. Tetapi kita masih bisa merasakan manfaatnya. Kita masih bisa membaca pikiran beliau-beliau tersebut. Lewat apa? Salah satunya lewat jurnal, salah satunya lewat buku. Jadi tulisan ilmiah itu tidak lekang oleh waktu. Selama tulisan kalian masih relevan, itu akan tetap dicari, dan ide-ide kalian itu tetap akan muncul di kalangan akademik. Makanya tulisan ilmiah itu tidak terikat ruang dan waktu. Ya. Yang kedua juga ini berdasarkan Hohenbaum dan Malmske. Dia jadi in order for research to be accessible to other professional and have potential effect on greater scientific community. Jadi seperti saya bilang tadi, mungkin kalau kita terjemahkan lagi bahasanya adalah Pak Mokhtar dulu membuat gagasan tentang negara kepulauan. Kan itu konsep negara kepulauan bisa diterima oleh masyarakat internasional, dan itu harus ditulis. Nah, itulah yang saya maksudkan sebagai hasil diseminasi ya. Jadi tulisan ilmiah itu dan ditulisnya juga memiliki padu padanan yang indah, terus juga ditulis dengan metode seperti saya bilang tadi. Jadi metode dan teorinya ada semua di sana. Nah, yang kedua, itu ada namanya tulisan populer. Nah, kalau tulisan populer ini bisa dibilang adalah sebagai sebagai bentuk mininya dari tulisan ilmiah gitu. Jadi kalau tulisan ilmiah tadi pusing tuh bahasanya, tuh ada metode, terus kalian ada teori yang harus kalian gunakan, bahasanya menara gading. Nah, kalau tulisan populer itu justru topiknya harus khusus, topiknya harus faktual,
disajikan, ditargetkan untuk masyarakat awam. Jadi kalian mau ngomongin misalnya yang sekarang lagi hype nih, minyak goreng. Kan kalian nggak mungkin ngomong sama masyarakat awam pakai teori-teori dari Van den Bos tentang perdagangan internasional. Kan orang awam akan bingung kalian nulis apa. Siapa sebenarnya yang gila kalau kata orang awam ini. Ini saya yang nggak ngerti atau kamu yang nggak ngerti. Nah, untuk bisa mendesimasikan itu kepada masyarakat umum, itu menggunakan namanya tulisan populer gitu ya. Tulisan populer juga bisa berisi kritikan, gagasan, terus juga pada persoalan yang berkembang di di ranah masyarakat yang seperti saya bilang. Oke, jadi ada 2 jenis tulisan, yaitu tulisan ilmiah dan tulisan populer. Oke, selanjutnya, nah kita akan melihat ini kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah ini adalah contoh platform jurnal ya. Wah, bentuknya aja udah serius gitu kan. TBL, Ocean and Coastal Management, AJMOA. Ini adalah jurnal-jurnal ilmiah yang dimana ketika teman-teman memasukkan sebuah manuskrip itu tidak serta-merta langsung terbit, tetapi nanti diolah dulu oleh editor, dilihat dulu oleh editor, oh cocok nggak ya tulisannya dengan jurnal ini, sudah memenuhi kriteria tidak ya, terus sudah memenuhi aspek-aspek etika dalam publikasi belum ya, dan itu nanti akan di screening, itu screening yang pertama. Kalau sudah cocok, baru nanti dikirim kepada mitra bestari. Nah, nanti mitra bestari yang akan mengkaji, yang akan menguji tulisan teman-teman atau menguji ide, gagasan, pokok, dan teori yang teman-teman gunakan di dalam tulisan tersebut. Kalau misalnya kata mitra bestari, oh ya ini tulisannya bagus, silakan, mungkin ada revisi sedikit pada bagian tertentu. Nanti editor akan mengembalikan tulisan tersebut ke kalian dengan catatan bahwa tulisan Anda harus diperbaiki. Nah, itu adalah ciri-ciri jurnal ya, baik internasional maupun nasional. Kalau yang sebelah kanan itu adalah tulisan-tulisan populer. Nah, kalau tulisan populer itu biasanya itu tidak melibatkan lagi mitra bestari, tapi benar-benar semua keputusan dan semua reviewnya ada di tangan editor gitu. Jadi nanti editor akan lihat, pertimbangan yang pertama adalah kamu nulis topik ini lagi ikut tren nggak dalam isu yang lagi berkembang di tengah masyarakat. Kalau iya, saya terima. Tapi yang kedua, terus pertimbangannya adalah kalau misalnya iya sesuai dengan perkembangan yang ada di tengah masyarakat, kamu nulisnya pakai bahasa-bahasa yang lebih kasual nggak? Kalau misalnya kamu pakai bahasa yang kasual, oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau enggak, biasanya akan dikasih tahu. Mungkin dalam beberapa kayak di Jakarta Post itu mereka nggak akan ngasih tahu tulisan kamu kalau ditolak. Oke, nah itu biasanya nanti tunggu 1 minggu. Terus kalau misalnya dari segi bahasa udah, nanti akan dilihat ini gimana kamu dalam membawakannya, menarik atau enggak, menarik untuk pembaca atau enggak. Ingat, jurnal baik itu yang ilmiah dan tulisan populer, mereka cari pembaca. Mereka adalah bisnis dan mereka perlu tulisan-tulisan yang memang untuk mengundang pembaca. Websitenya mereka, dari situ mereka akan mendapatkan pendapatan. Nah, misalnya kalau kalian sudah membawakannya sudah bagus nih, ya udah, berarti editornya nanti akan ngirim surat pemberitahuan, tulisan kamu diterima dan tulisan kamu akan kami revisi. Revisinya oleh editor dan kalian hanya diminta untuk persetujuan aja. Nah, itu kalau tulisan populer ya. Dan biasanya waktunya seminggu beres atau 3 hari beres. Tapi kalau jurnal kadang bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Depend sama jurnalnya dan depend pada jumlah antrian di dalam jurnal tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara jurnal, tentu teman-teman sering mendengar ya, apa sih yang namanya jurnal nasional dan apa sih yang namanya jurnal internasional? Kan ini bingung ya. Kalau jurnalnya bahasa Inggris, apakah sudah termasuk dalam jurnal nasional belum?
Nah, ini kita akan lihat di dalam Permenristek Dikti nomor 20 2017. Nanti juga teman-teman bisa lihat ini di PO/PAK Dikti 2019. Oke. Kalau jurnal nasional itu punya ISSN terbitan versi online. Oke. Kalau misalnya jurnal internasional itunya sama, persyaratannya dengan jurnal internasional nasional, tetapi ditulisnya di dalam bahasa resminya PBB. Ya, jadi bahasa resmi PBB kan ada 5 tuh, ya. Jadi mau ditulis dalam bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, Rusia, dan China, 6 ya. Itu akan dikonsider sebagai jurnal internasional, ya. Terus yang kedua apa? Kalau jurnal nasional udah punya ISSN, harus punya dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dan berasal dari minimal 2 institusi berbeda. Nah, ini berarti ini jurnal nasional nih. Nanti teman-teman bisa lihat di mana? Di bagian about the journal biasanya. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Ada namanya editorial boards. Nah, nanti teman-teman bisa lihat siapa aja namanya nanti akan keluar. Bahkan institusinya dari mana, bahkan link dengan Scopus atau link dengan Google Scholar-nya. Jadi teman-teman juga bisa lihat riwayat-riwayat dari dewan redaksinya, riwayat-riwayat tulisannya. Oke. Nah, kalau jurnal internasional itu sama dengan jurnal nasional, tetapi dewan redaksinya harus dari 4 negara berbeda. Ya, jadi misalnya 1 Indonesia, berarti 3 lagi, misalnya dari Australia, Singapura, Malaysia, itu sudah menjadi syarat minimal disebut sebagai jurnal internasional. Ya, oke. Yang selanjutnya diterbitkan oleh penerbit. Nah, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi. Nah, selanjutnya, kalau jurnal internasional tidak pernah ditemukan sebagai jurnal tidak bereputasi, meragukan oleh Ditjen Dikti dan Sumber Daya dan Iptek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan meragukan? Apa sih yang dimaksud dengan mencurigakan? Nanti kita akan bahas bagian ini di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya ini angka kredit ini untuk dosen, terus bahasa Indonesia atau Inggris, terus tidak berstatus covered, discontinue atau cancel. Nanti akan saya bahas selanjutnya. Oke. Tapi setidaknya kalian bisa lihat pada 3 poin utama ini, ya. Jadi kalian bisa consider jurnal itu jurnal nasional atau jurnal internasional. Oke, selanjutnya jurnal. Jadi ketika kalian mau nulis, mana? Kalau kalian nggak tahu mau nulis kemana, itu ibarat saya mau pergi, tapi saya nggak tahu mau pergi kemana ya, gitu kan? Bakal nyasar nantinya kalian bikin artikelnya, dan itu berbahaya. Oke, jadi kalau misalnya tadi saya bilang perbedaan antara nasional dan internasional, sekarang saya bagi lagi yang lebih spesifik. Jurnal internasional terindeks di WOS dan Scopus, jurnal internasional yang non-WOS dan Scopus, jurnal nasional Sinta, jurnal nasional non-Sinta, dan media populer internasional dan nasional. Kita bahas satu-satu. Oke, jurnal internasional yang terindeks di WOS dan Scopus. Ini biasanya penerbitnya, kalau misalnya dia penerbit umum, kalian udah tahu lah, pasti kalau misalnya jurnal download jurnal ya, download artikel, itu ada Elsevier, Taylor Francis, Willis, Brills, SGAT, dan seterusnya. Terus kalau dari universitas itu bisa dari MIT, Harvard, NUS, HKU, UGM, Unpad, dan Unhas. Dan universitas lainnya. Jadi kalau misalnya jurnal terindeks di Scopus atau WOS, itu berarti tulisan kalian itu nanti dimasukkan ke dalam indeksasi Scopus. Indeksasi Scopus itu adalah seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah Scopus. Ya, jadi teman-teman bisa masuk, nanti tulisannya akan masuk di sini. Oke. Nah,
kita bisa lihat tulisan kalian di dalam Scopus Content Coverage, ya misalnya. Ini ada satu dokumen, dan ini kita bisa lihat siapa yang nulis, dan nama kalian akan ada di sini nantinya. Oke, dan ketika nama kalian sudah ada di sini, kalian nanti akan memperoleh namanya Scopus ID. Scopus ID itu adalah salah satu sarana untuk bertukar untuk berkolaborasi dengan penulis-penulis internasional lainnya. Nah, ini kalian bisa lihat di database ini tulisan kalian terekam ya, jadinya nomor ISSN-nya, nomor DOI-nya, terus kalian itu ketika submit itu nanti masuknya Gold Open Access atau Green Open Access, nanti saya jelaskan selanjutnya. Ini ada abstraknya, ada full detailnya nanti ke bawah, itu harus diakses ke halaman jurnalnya. Tapi ketika kalian melihat bahwa jurnal itu terindeks di Scopus, maka nanti ketika terbit, maka database itu akan terekam di web ini, di web Scopus. Nah, sebentar. Nah, jurnal yang biasanya terindeks Scopus akan menunjukkan logo ini. Jadi dia sudah terindeks Scopus. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa cek dia masuknya key berapa. Nah, ini teman-teman nanti ceknya di SJR, Simago Simago Journal Rank ya. Nah, nanti kalian cek ini, oh ternyata H-indeksnya 4, publishernya Universidade Estadual de Marinha. Terus kita lihat nilai Q-nya. Q itu ada kuartil ya, ternyata Q-nya Q4 gitu kan. Jadi teman-teman bisa tahu, dapat informasi jurnal itu Scopus atau tidak, tinggal masukin nama jurnalnya ke sini. Jadi nanti teman-teman bisa dapat informasi yang sangat komplit tentang jurnalnya. Jika teman-teman bingung menggunakan website Scopus. Oke, kita balik lagi. Nah, ada juga namanya Jurnal Internasional Non-WOS Scopus. Ya, jadi penerbitnya sama penerbit besar juga, universitasnya juga sama, universitas-universitas besar, tapi biasanya sendiri gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman buka Brill itu ada namanya satu Journal of Ocean Law. Itu jurnal yang sangat-sangat bagus. Tapi jurnal itu justru tidak terindeks di Scopus. Nah, pertanyaannya pasti teman-teman nanya kan, kalau jurnal internasional tidak terindeks di Scopus, apakah jurnal itu jelek secara substansi? Enggak. Jurnal itu tetap bagus. Jadi jangan pernah menjadikan Scopus itu atau indeksasi Scopus itu sebagai penentu bahwa jurnal itu memiliki kualitas yang bagus. Ketika dia masuk Scopus Q1, Q2, apalagi masuk indeksasi di WOS, itu sudah pasti bagus. Tetapi ketika kita berbicara yang terakreditasi atau non terindeks, belum tentu itu juga jadi jurnal yang jelek gitu ya. Jadi jangan ketukar, teman-teman bisa pilih nih. Sekarang saya mau nulis kemana nih? Saya mau nulis international journal yang di Scopus atau non Scopus gitu ya. Selanjutnya, waduh kalau misalnya Scopus, saya masih punya masalah utama, misalnya language barrier. Atau misalnya kalau Scopus itu kan nunggunya lama banget tuh. Teman-teman masukin sekarang, mungkin terbitnya nanti pas kalau teman-teman udah wisuda ya udah telat gitu kan, ya ngapain harus kayak gitu kan. Salah satu juga di FH Unpad harus didorong dalam penulisan jurnal itu juga salah satunya, kalau saya tidak salah kalian bisa lulus dengan menulis paper ya gitu yang terindeks di Scopus. Oke. Ya misalnya aduh saya berat nih kalau misalnya harus Scopus gitu atau internasional, saya punya language barrier. Udah saya mau masuk ke jurnal nasional aja deh gitu. Nah, kalau jurnal nasional Sinta itu nanti teman-teman bisa lihat dia Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Nah, coba kita balik lagi ke website. Oke.
kita buka ya. Sinta. Jadi teman-teman nanti tinggal lihat di sini. Kira-kira jurnal yang saya pengen tuju udah di Sinta berapa nih gitu. Coba kita masukin salah satunya Mimbar Hukum UGM. Oke, teman-teman pengen tahu tuh jurnal Mimbar Hukum atau jurnal-jurnal yang terindeks di Q2, di Sinta 2 apa aja sih? Kita masukkan kata kuncinya hukum. Nah, nanti akan muncul. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini adalah jurnal-jurnal yang masuk peringkat Sinta ya. Jadi kalau Sinta 1 itu rata-rata sudah Scopus. Nah, ini kalau Sinta 2 ini berarti jurnal yang apa ya, kastanya tertinggi tapi sebelum Scopus. Jadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, oh jurnal apa aja ya kira-kira di Indonesia yang Sinta. Misalnya saya pengen ke Sinta 2 deh. Berarti nanti coba teman-teman bisa lihat di sini, terus kalian klik. Jadi ini mirip-mirip juga kayak Scopus database ya. Gitu. Jadi ini juga ada informasi lengkapnya, address-nya, emailnya, phone, dan kalian bisa langsung nge-link ke halaman website dari jurnal tersebut. Ya, nanti kalian selanjutnya adalah membuka halaman guidelines. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen masukin tulisan ke jurnal tersebut. Oke. Nah, terus ada juga jurnal nasional non-Sinta. Nah, jurnal nasional non-Sinta ini biasanya adalah jurnal-jurnal baru jurnal-jurnal yang baru muncul, baru melakukan terbitan. Misalnya kayak apa? Kayak Transnational Business Law Journal. Kita ada jurnal nasional, kita punya ISSN, tetapi kita belum masuk Sinta. Karena apa? Karena persyaratan minimalnya belum terpenuhi. Apa itu persyaratan minimalnya? Misalnya sudah 5 kali terbit atau 6 kali terbit. Karena misalnya baru 2 tahun, kan nggak mungkin. Jadi masih harus nunggu. Tetapi kalau secara substansi, itu biasanya ya sama aja. Karena kita juga kan nggak mau misalnya ketika dapat nilai jelek, nanti misalnya nilai Sintanya adalah Sinta yang jeblok gitu. Tapi di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa jurnal nasional yang non Sinta sendiri sebenarnya rata-rata sudah memiliki atau sudah mulai membangun sebuah kualitas. Jadi teman-teman jangan takut. Misalnya kalau ke jurnal nasional Sinta ngantri biasanya kalau di Sinta 2, Sinta 3 itu ngantrinya agak lama. Coba deh cari ke jurnal-jurnal yang memang di non-Sinta, karena ketika nanti jurnal itu Sinta, ya teman-teman juga nanti tulisannya otomatis ya ada juga di jurnal yang terindeks di Sinta. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dari keempat kriteria ini, kayaknya saya lebih atau dalam membahas sesuatu itu saya pengen dulu nyobain deh ke media populer nih gitu. Media populer silakan gitu. Tapi ingat, ketika kita berbicara pada ranah akademik, media populer ini adalah media yang lebih membumi merakyat seperti saya bilang tadi. Misalnya teman-teman pengen bahas yang nasional itu ada Kompas, ada Pikiran Rakyat, ada Kedaulatan Rakyat, ada Kata Data, Hukum Online. Itu teman-teman misalnya pengen membahas sesuatu yang lagi hot di tingkat nasional, teman-teman bisa masukin ke situ misal. Dan kalau misalnya di level regional, Asia Pasifik bisa masukin di Jakpos, terus Lowy Institute, ICEAS, SP dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa cari namanya kolom opinion atau letters to the editor ya. Dan kalau teman-teman yang suka nulis itu nanti biasanya dapat uang saku dari editor, ya lumayan lah buat beli bakso 1 gerobak. Kalau misalnya tulisan teman-teman diterima di The Diplomat kan lumayan, dapat $100 kalau saya nggak salah. Nah itu perbedaannya. Jadi nanti teman-teman harus tahu ketika saya mau nulis kemana nih, gitu kan? Jadi teman-teman dari sini harus sudah menyimpulkan, oh saya mau jurnal internasional yang terindeks Scopus, atau ya non Scopus aja cukup lah gitu. Kayaknya saya mau jurnal Sinta ya. Teman-teman tinggal nanti pilih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ini juga yang penting.
di jurnal internasional itu dikenal namanya Green Open Access dan Gold Open Access. Kalau di Indonesia itu rata-rata kalau tidak full open access, ya kita pakai Gold Open Access. Jadi kalau Green Open Access ini penulis tidak membayar biaya submisi apapun, ya, kecuali misalnya editor meminta kamu untuk menggunakan jasa proofreading misalnya yang disediakan oleh Taylor and Francis. Ya, kamu berarti cuma bayar jasa proofreading-nya aja. Tapi untuk submisi dan publikasi, kamu sama sekali nggak bayar. Jadi teman-teman, jurnal internasional terindeks WOS dan Scopus itu rata-rata tidak berbayar, ya, jadi gratis. Teman-teman nggak usah khawatir. Cuman permasalahannya adalah pada biaya misalnya proofreading atau editing service. Nah, tapi kekurangannya paper teman-teman nggak akan bisa diakses secara bebas. Jadi nanti hanya bisa diakses dari misalnya universitas-universitas yang memang berlangganan jurnal tersebut, gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak universitasnya tidak berlangganan, ya kita pakai cara yang sangat klasik, LibGen. Itu adalah cara-cara yang sangat-sangat menyenangkan untuk kita dari negara selatan, ya, karena mahal. Satu tulisan kan teman-teman pasti sering lihat lah, rental free for 48 hours dan 48 jam kemudian kalian harus bayar sekian puluh dolar. Ya untuk level mahasiswa sih ya bayar 800.000 untuk rental tulisan sih kayaknya agak-agak ngenes ya. Gitu. Nah ini biasanya kalau misalnya kita punya riset mandiri, kita pakainya Green Open Access. Nah kalau teman-teman misalnya, wah aku pengen tulisanku dibaca semua orang, pengen semuanya bisa baca, ya udah pilih Gold Open Access. Berarti nanti penulis yang bayar artikel processing charge, ya, jadi biaya pemrosesan artikel, biar tujuannya itu bisa unlock, bisa diakses oleh semua orang. Kan teman-teman pasti pernah lihat di Scopus, di Elsevier atau di Taylor and Francis ada centang hijau atau tulisan open access, dan ketika teman-teman klik itu biasanya langsung keluar PDF-nya. Nah itu yang dimaksudkan Gold Open Access. Dan kalau Indonesia rata-rata itu bukan Gold Open Access ya, jurnal-jurnal Sinta. Ada penulis yang memang harus membayar IPC. Tetapi untuk jurnal-jurnal nasional sendiri itu yang paling mahal itu 1,5 juta. Itu nggak terlalu mahal sih sebenarnya dan itu wajar. Tapi banyak juga yang gratis. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja. Saya pengennya gratis atau enggak gitu. Soalnya nggak ada bedanya sih, karena kalian kalau misalnya teman-teman yang pilih yang jurnalnya gratis, artikelnya tetap bisa dibaca oleh semua orang. Mau pesen yang mau pakai APC juga, artikel kalian juga akan bisa diakses oleh semua orang. Itu adalah keuntungan submit pada jurnal nasional. Oke. Nah, yang selanjutnya dari masyarakat akademik Indonesia ya, ini banyak yang terjebak nih, dan ini harus tahu nih, ini teman-teman harus waspada dengan jurnal predator dan jurnal hijack. Oke, jurnal predator itu contohnya adalah tidak jelas alur submisinya. Loh, nggak jelas alur submisinya gimana? Misalnya teman-teman submit, terus 3 hari kemudian accepted. Loh, kan nggak lewat proses Mita Bestari, nggak lewat proses penyekriningan awal oleh editor, tiba-tiba terbit aja dan tiba-tiba keluar tagihan. Kan kayak digetok ya. Kayak kalau rumah makan, kalian makan kepiting rebus 1 juta satu, kan nggak make sense gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi tiba-tiba nanti keluar aja tagihan. Dan sialnya kadang nggak bisa ditarik gitu. Nah itu yang jadi masalah. Oke. Seperti yang kedua adalah peninjauan. Kalaupun ada peninjauan oleh Mitra Bestari, paling asal-asalan. Dan
paling asal-asalan kalaupun ada. Dan biasanya komentarnya tidak relevan dengan naskah yang teman-teman tuliskan. Oke. Terus jumlah publikasi dalam satu edisi sangat tidak konsisten dalam setiap tahunnya. Misalnya dalam tahun 2019 di dalam satu edisi itu jurnal tersebut memiliki jumlah publikasi sebanyak 50 dokumen. Oke, tapi karena banyak yang ke situ, tiba-tiba di tahun 2020 yang tadinya satu tahun sebelumnya hanya 50 dokumen, udah harus waspada. Lihatnya di mana? Nanti lihatnya di Scopus. Oke, nanti akan saya jelasin. Untuk teman-teman yang Unpad, kalian bisa akses itu. Nah, dari submisi hingga terbit itu dalam hitungan hari seperti saya bilang. Tapi ini case by case ya. Jadi ada jurnal yang memang bisa terbit dalam waktu hitungan 1 bulan. Misalnya apa? Seperti Marine Policy. Marine Policy itu adalah jurnal yang paling prestisius untuk bidang hukum laut dan teman-teman yang bergelut pada kebijakan kelautan. Tapi kan itu bukan jurnal predator, ya. Tapi hitungannya bisa dalam hitungan minggu loh, gitu. Dapat dari submission sampai ke final decision-nya itu bisa dalam hitungan minggu loh, gitu. Karena kenapa? Karena mereka sudah punya sistem yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada jurnal internasional terbitannya Elsevier, hitungan dari tanggal submission-nya, terus di tanggal terbitnya itu cuman jarak 1 bulan 2 bulan, ya jangan dibilang itu jurnal predator juga sih. Cuman kalau jurnalnya nggak jelas, terus editornya nggak jelas, teman-teman nggak bisa dapat info yang dasar, nah itu teman-teman harus curiga ya. Jadi itu adalah hal yang case by case, jadi tidak bisa dipukul rata. Terus yang selanjutnya adalah tidak tersedianya green open access. Nah ini kalau jurnal predator itu pasti wajib bayar dan mahal banget. Umumnya di atas 5 juta hingga puluhan juta ya. Tapi ya balik lagi case by case. Misalnya kalau teman-teman lihat di jurnal Nature itu pilihan untuk APC-nya itu kalian wajib bayar APC itu sekitar 9.500 euro. Jadi itu sekitar berapa ratus juta, 100 juta lebih ya kayaknya. Dan itu benar karena Nature adalah salah satu jurnal paling mahal di dunia. Karena ya itu kalau kalian bisa terbit di situ itu adalah kalian udah auto profesor kayaknya. Ya. Nah, jumlah citasi yang naik secara signifikan di database Scopus. Nah, nanti kita lihat juga nih. Ini biasanya bisa diakses di scopus.com ya. Terus umumnya berasal dari negara-negara IPB. Ini kalau Prof. Ida ngomong nih, India, Pakistan, Bangladesh, udah masuk daftar hitam deh pokoknya. Kalau misalnya plus 91 nomor telepon editornya atau nama editornya Singh, terus Kumar, kayaknya udah deh mending nggak usah gitu. Kita cari aman aja deh, cari jurnal lain. Kalaupun nggak, cari jurnal nasional. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, ini adalah salah satu jurnal yang hijack dan predator ya. Oke, akan kita lihat perbedaannya. Google Chrome. Oke. Nah, teman-teman lihat deh. Ini jurnal judulnya apa? Dialogos kan? Ini juga Dialogos. Sama kan namanya? Dan sama juga penerbitnya. Sama juga menggunakan bahasa Brazil. Bahasa Portugis Brazil. Oke. Tapi ketika teman-teman lihat ke bawah, nah, mulai ada yang aneh. Ini kan judulnya Dossier Religiões Mexicanas em Afro-Brasileiras. Jadi ini adalah jurnal topik yang lagi dibahas adalah medium-medium agama Afro-Brazilian ya. Kalau gitu kan harusnya tentang Brazil ya. Sense-nya itu. Tapi deh, Digital Culture of Competitive Advantage of SMEs. Emang ini masuk agama mana di Brazil? Kan. Terus juga tiba-tiba ada PT Pos dong nyempil di sini. Ini kira-kira agama mana nih di Brazil?
Saya nggak tahu nih ya, PT Pos urusannya apa sama agama Afro-Brazil. Terus tiba-tiba Muslim turis. Oke, ada lektuba. Bahkan tadi ada yang mayor to the camat in Bekasi City. Coba luar biasa kan, Bekasi City, bro, gitu kan. Ada di jurnal ini, bahas religius, bahas tentang keagamaan, tapi judulnya tulisannya adalah Camat in Bekasi City. Luar biasa, memang Bekasi harus aplaus. Nah, ini adalah jurnal yang mirip tampilannya, ya. Nah, kalau teman-teman lihat yang satu ya. Nah, imagine interdetas censura e criação artística no espaço ibérico. Jadi ini yang lagi dibahas adalah tentang artistika, karya-karya seni dari Peninsula Iberia ya. Ya. Coba kita lihat. Nah, judulnya kan lebih normal ya. Nggak ada judul-judul yang aneh. Sinema tentang di Portugal itu gimana, terus ya ini gimana? Pokoknya judul-judulnya adalah judul-judul yang memang normal untuk jurnal itu gitu. Oke, jadi nggak kayak yang tadi tiba-tiba keluar itu Danau Toba, COVID, terus SMS. Nah, ini adalah jurnal yang di hijack teman-teman. Nah, taunya hijack gimana? Karena kita punya perbandingan ini. Kalau teman-teman mau lebih tahu lagi, nah berarti lihat pada Scopus ini, ya. Jadi, bentar. Dulu kok lama. Nah, teman-teman lihat, ini dari database Scopus ini mereka nggak mungkin masukin alamat website yang ini. Ini mereka nyantumin Q3 berani banget ya. Scopus itu pasti akan mencantumkan alamat yang jurnal aslinya. Mana ya? Sebentar. Open access. Kok saya lupa. Di mana ya? View documents. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat dokumen-dokumen ini bisa dicocokkan dengan dokumen yang terbit di sini. Nah, ini adalah jurnal yang aslinya. Tapi yang ini udah pasti nggak akan ada tulisan-tulisan ini di database Scopus, walaupun dia ngakunya nampilin logo Scopus. Nah, ini hati-hati. Ini adalah jurnal hijack dan predator. Ya, jadi kalau hijack itu udah pasti predator. Itu yang cuman diincar itu cuman uang teman-teman aja. Nah, tapi kalau predator itu belum tentu hijack karena mereka kadang niat untuk bikin satu jurnal sendiri. Nah, oke. Ini juga satu lagi. Contoh, ini adalah jurnal predator, ya, PALARC. Coba kita lihat deh. Journal of Archaeology of Egypt dan atau Egyptology. Bahasnya pasti tentang Egypt kan. Oke, tapi lihat deh. Tiba-tiba mana sih tadi ada satu judul yang menarik. Tiba-tiba ada smartphones. Oke, tiba-tiba ada Pinch Tourism Village in Bali. Ini Bali emang muminya turis ke Bali atau gimana kan? Tiba-tiba ada University Student in Pakistan value. Ya, kan ini adalah kalian tinggalin aja, nggak usah mikir dua kali kan. Nah, itu adalah jurnal-jurnal yang berbahaya dan teman-teman jangan sampai tertukar. Oke, lebih baik cari jurnal-jurnal yang lebih aman. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau jurnal-jurnal hijack dan predator, teman-teman harus hindari. Terutama jurnal-jurnal itu biasanya muncul dari negara-negara Asia Selatan, seperti saya bilang tadi. Nah, kita akan masuk ke ranah yang lebih khusus, yaitu prasubmisi. Jadi menentukan platform itu yang pertama. Tentukan tulisan tersebut akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau tulisan populer. Yang kedua, itu menentukan topik atau gagasan yang akan ditulis. Nih, tentukan topik bahasan yang ingin diteliti, mulai dari mencari semacam sumber bacaan yang akan menjadi fondasi analisis dalam tulisan teman-teman, gitu ya.
Terus menentukan target submisi, tentukan kapan harus diselesaikan, melihat pada jadwal submisi di jurnal. Ini agar teman-teman mudah ngerjainnya. Misalnya ada jadwal submisi, submisinya di bulan Juni. Minimal katanya 8.000 kata. Mungkin teman-teman nggak akan bisa ngikutin itu 8.000 kata bulan Juni dan teman-teman harus meras otak. Ya maaf aja gitu. Lebih baik cari yang lebih logik. Nah, ini adalah hal esensial yang harus dilakukan pada sebelum teman-teman ingin menulis sebuah artikel ilmiah. Oke, kita lanjut. Persiapan menulis. Nah, dimulai biasanya dari golden circle ini dari Simon Sinek. Jadi why, how, what ya. Jadi teman-teman mau nulis why? Kenapa ya? Mulai pertanyakan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya. Teman-teman mungkin yang paling gampang deh, misalnya pemindahan ibu kota IKN. Kenapa sih bisa terjadi gitu kan? Itu apa sih masalah hukumnya yang harus dibahas gitu? Apa sih ada di sana ada cacat hukum tidak ya gitu. Terus larangan impor CPO, larangan ekspor CPO nih teman-teman di Transbis. Ini dampaknya apa ya? Kita bakal kena embargo, kita bakal kena hukum WTO enggak ya misalnya, atau negara-negara yang melakukan proteksi. Jadi mulai pertanyaannya mulai dari sana sebelum kalian melakukan riset. Oke, bagaimana? Terus langkah selanjutnya, bagaimana langkah yang akan diambil dalam menyikapi fenomena tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman tadi udah mikir, terus saya harus berarti melakukan mini riset. Jadi mengumpulkan bahan bacaan, termasuk membaca literatur yang berkenaan dengan masalah-masalah yang teman-teman ingin address ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau sudah dilakukan yang kedua, maka apa yang harus dilakukan kalau mini riset yang dilakukan oleh teman-teman terbukti? Nah, ini gimana nih kalau misalnya, ternyata riset yang saya temukan begini, saya punya hipotesa awal nih terhadap sebuah masalah yang harus dibahas. Wah, kayaknya saya harus nulis deh. Gitu. Nah, 3 hal ini adalah hal yang paling krusial yang harus dilakukan oleh teman-teman sebelum melakukan penulisan. Jadi, ini adalah fondasinya gitu. Kalau teman-teman nggak punya fondasi ya nanti mau nulis apa di dalamnya isinya nano-nano gitu. Tapi kalau sudah ada ini nanti tulisan teman-teman akan lebih terarah. Oke. Yang kedua, kalau teman-teman udah punya niat nulis ya berarti yang selanjutnya adalah pemilihan topik. Oke. Pemilihan topik itu adalah kan udah belajar kontrak internasional. Tapi teman-teman mau bahas tentang atau teman-teman sudah mendapat pelajaran beberapa mata kuliah yang sudah diajarkan di semester sebelumnya. Tapi teman-teman tiba-tiba, aku pengen bahas tentang nuclear law, yang which is itu nggak ada juga di Unpad yang ngajar itu. Nah itu akan sulit untuk teman-teman ngejar itu karena teman-teman nggak punya keilmuan ini gitu. Jadi keilmuannya harus udah punya. Jadi kalian harus sudah pernah diajarin. Jadi setidaknya kalian tahu gambaran kasarnya nanti harus seperti apa. Oke. Yang kedua adalah kemampuan menalar sebuah fenomena. Ya kalian harus mampu menalar sebuah fenomena itu mau gimana. Ya. Jadi menalar, melihat atau merasionalkan sebuah fenomena itu di dalam atau menggunakan analisis atau logik hukum. Ya. Terus yang ketiga, ya tentu harus punya kemampuan menulis dan rasa penasaran atau curiosity. Kalau teman-teman nggak punya curiosity, ya nggak akan bisa nulis menurut saya. Pasti baru 1000 kata pun udah capek gitu. Tapi kalau teman-teman punya curiosity, teman-teman akan terus menggali topik-topik yang memang sudah teman-teman tentukan, dan nanti teman-teman akan menemukan satu topik yang memang paling suitable dengan teman-teman. Oke. Setelah itu ada elemen kunci dalam pemilihan topik. Ya, jadi elemen kuncinya itu harus untuk mendukung atau menyangga teori pemikiran hukum sebelumnya. Jadi teman-teman ini ngelihat kalian harus punya posisi nih di dalam topik ini. Aku mau dukung tulisan ini atau aku mau nolak tulisan itu.
Gitu. Jadi teman-teman harus punya posisi. Yang kedua adalah mengembangkan teori atau sub keilmuan tertentu. Jadi setelah teman-teman di sini tugasnya, di dalam topik itu adalah untuk mengembangkan sesuatu. Ya. Jadi sesuatu sebelumnya hanya misalnya sampai A, tapi dengan teman-teman menulis topik tersebut harus bisa mengembangkan itu ke B gitu. Terus yang ketiga, untuk memprediksikan atau de lege ferenda dari nomena yang akan menjadi fenomena di masa depan. Jadi memprediksikan ini tahun 2040 Indonesia kalau misalnya mau ekspor impor bahan bakar roket gimana? Indonesia mau bikin space tourism gimana? Itu kan belum ada hari ini ya. Regulasi dan lain-lainnya belum ada hari ini. Tapi teman-teman pengen nulis sesuatu yang berkaitan dengan itu, dan itu bagus. Nah, itu ada memenuhi salah satu kuncinya, yaitu memprediksikan sesuatu di masa depan. Gimana nanti pemerintah harus menyiapkan aturan-aturan hukum atau aturan kebijakannya. Terus juga untuk menyerukan perubahan atau sebuah peraturan kebijakan. Wah, menurut saya pelarangan ekspor ayam oleh Malaysia akan mengganggu kebutuhan ayam negeri di wilayah Batam, karena Batam misalnya let's say kita sebut saja dapat ayamnya dari Malaysia lah gitu, oke? Sebagai perumpamaan. Terus gimana nih kita mau nulis? Kita kan nggak mungkin nulis surat terbuka ke pemerintah Malaysia kan? Malaysia buka dong keran ekspor ayammu, aku mau makan fried chicken nih gitu, lapar, ayamnya nggak ada, mahal gitu. Tapi teman-teman bisa menyerukan perubahan melalui tulisan, nanti akan dibaca oleh, seperti saya bilang di hari awal, ada sarana media komunikasi antara Civitas Akademika ya. Dan yang terakhir tentu saja topik tersebut juga untuk membuat sebuah rekomendasi terhadap persoalan-persoalan yang dibahas. Jadi topik itu juga harus punya tujuan akhirnya. Nih, untuk merancang topik, tentu lakukan studi awal pada topik yang akan dibahas. Jadi sebelumnya teman-teman harus baca dulu. Karena itu akan menjadi fundamental dan itu sangat-sangat basic. Kalau teman-teman nggak baca, teman-teman nggak akan bisa nulis. Yang kedua, cari literatur yang membahas topik yang akan dibahas. Jadi cari nih literaturnya, cari teori yang cari argumen-argumen dari paper-paper sebelumnya atau teori-teori yang di-mention pada paper sebelumnya yang mendukung topik-topik yang akan teman-teman bahas. Nah, ini perlu. Terus bangun argumentasi awal berdasarkan fakta dan hasil dari studi awal. Sebuah hipotesa awal. Oke? Oke. Selanjutnya, nah, ketika kita berbicara pada konteks do and don'ts, ketika teman-teman menulis, yang harus dilakukan adalah tentu lihat panduan menulis, sesuaikan manuskrip dengan jurnal yang dituju, gitu. Jangan menggunakan gaya selingkung pada marine policy di jurnal Mimbar Hukum UGM misalnya, atau di TBLJ yang nggak akan diterima. Itu ikuti sistematika dan kaidah dalam jurnal tersebut, harus diikutin, oke? Baca keadaan jurnal tersebut. Keadaan dalam hal ini adalah lihat dalam beberapa edisi terakhir, editor lebih seneng gaya tulisanmu kayak gimana, deduktif atau induktif. Kamu menggunakan misalnya gaya bahasanya kayak gimana, lihat keadaan jurnalnya. Terus bahkan itu termasuk pada antrian jurnal ini ngantri atau enggak sih gitu kan, itu lihat. Kalau nggak yakin, hubungi pengelola jurnal. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya teman-teman sudah masukin tulisan dan hasil review udah keluar, segera perbaiki saran-saran tersebut, dan kalau nggak sepakat, teman-teman bisa review saran dari Mitra Bestari. Jadi teman-teman di sini diberikan hak untuk membantah dan menyanggah. Jadi teman-teman nggak, oh iya gimana ya gitu, ya udah nanti saya bahas, saya rubah semuanya, enggak. Di dalam jurnal ilmiah, teman-teman bisa menyanggah
saran dari Mitra Bestari ketika saran dari Mitra Bestari menurut teman-teman itu tidak relevan dengan apa yang teman-teman tulis. Oke. Jadi orang yang vokal. Nah, jangan menulis tanpa melihat panduan jurnal ya. Dan juga jangan sistematikanya jangan asal-asalan. Terus topik yang topik yang mau dibahas udah terlalu gemuk nih. Misalnya apa mobil Timor, waduh itu kan udah nggak berlaku lagi, gitu kan, udah terlalu banyak dan itu udah terlalu lama. Jadi usahakan coba cari yang 5 tahun ke belakang, oke? Terus menghubungi editor terlalu sering, kapan terbit, nah itu juga tidak bisa. Jadi jangan dilakukan karena editor juga pusing biasanya. Itu jangan dilakukan. Kalau enggak, misalnya kalau editornya yang baik sih mungkin bisa sabar, tapi kadang ada beberapa editor yang galak, justru tulisan kalian malah nggak akan diterbitin. Nah itu kita ada beberapa kasus seperti itu ya. Terus tidak segera memperbaiki masukan dari Mitra Bestari. Ya udah nanti aja deh. Saya mau masukin revisinya nanti aja kapan-kapan gitu. Ya itu jangan. Oke. Judul. Nah, sekalinya judul yang baik adalah judul harus merepresentasikan topik dari tema sebuah tulisan. Terus gimana yang enak membuat calon pembaca penasaran dengan memberikan kesan positif. Wah, ini judulnya bagus nih. Misalnya The Big Red versus Taiwan versus The Big Red in a Nutshell. Itu kan penasaran tuh orang-orang biasanya kalau ada jurnal-jurnal kayak gitu, misalnya itu tentang Taiwan dan China ya. Nah itu kadang bahasa-bahasa yang menggelitik juga bisa digunakan untuk membuat calon pembaca tergerak untuk membaca. Terus di judul itu juga harus ditunjukin variabelnya. Misalnya ketika teman-teman mau nulis tentang studi pertahanan, berarti teman-teman harus setidaknya menyinggung pada konteks-konteks atau pada judul-judul yang memang bersinggungan dengan studi pertahanan misalnya. Terus tergambar jelas maksud dan tujuan dari manuskrip tersebut. Oke, saya mau nulis ya yang karena lagi hype banget sekarang. Quo vadis CPO under WTO rules gitu misalnya. Itu kan udah itu jelas banget sih judulnya. Kalian mau bahas apa di dalam manuskrip kalian? Nggak mungkin tiba-tiba judulnya itu tiba-tiba kalian bahas IKN itu nggak akan nyambung. Oke, dan ini hal yang paling penting ketika kalian menulis dimulai dari abstrak. Abstrak itu harus mengenai gambaran keseluruhan dari artikel ya. Jadi concise, jadi dia itu hanya gambaran-gambaran umumnya aja. Jadi saya mau bahas ini menggunakan teori ini, hipotesa awal hasil dari analisis saya apa. Itu adalah abstrak. Biasanya cuman 150 sampai 300 kata. Abstrak itu tidak wajib, itu sangat bergantung pada jurnalnya, tapi jurnal-jurnal dari Pan Americana atau jurnal-jurnal yang terbit di Amerika itu biasanya tidak mensyaratkan sebuah abstrak. Oke, kata kunci. Biasanya kata kunci, jurnal akan meminta 5 kata kunci. Itu untuk memudahkan pencarian. Nanti misalnya kalian nulis IAEA Board of Governors, Nuclear Shipping, Maritime Environment, Mini Nuclear Reactors. Jadi kata kunci ini ketika nanti teman-teman cari di Scopus database tadi, nanti judul kalian juga akan muncul karena kata kunci yang kalian masukkan relevan dengan dengan yang sedang dicari oleh orang tersebut. Oke. Nah, latar belakang jangan terlalu panjang. Ini latar belakang kadang kadang penulis-penulis awal dan penulis Indonesia nih latar belakang ini udah kayak dongeng. Jadi latar belakang itu cukup pendek aja. Fokus kenapa studi ini perlu dibahas dan mendalam berdasarkan literatur sebelumnya. Jadi literatur sebelumnya udah bahas apa, terus ini masalahnya apa. Jelasin aja. Paling 2-3 halaman udah cukup lah. Jangan lebih dari itu. Itu capek baca literatur, latar belakang ya. Terus munculkan hipotesa awal Anda di awal tulisan. Ketika kalian masuk pada ranah pembahasan, dalam konteks ini, misalnya permasalahan tersebut harus digunakan
harus menggunakan pendekatan apa. Nah, itu adalah hipotesa awal. Baru di bawahnya kalian munculin analisisnya. Selalu address masalah di awal analisis. Address masalah di awal analisis. Tulisan orang Indonesia itu kebanyakan masih dia cerita dulu analisisnya baru address masalahnya. Cerita dulu address masalahnya. Jangan kalau misalnya teman-teman pengen ke jurnal yang bagus, selalu mention hipotesa awal hipotesanya di awal tulisan atau address masalahnya di awal tulisan. Ya. Terus susun bagian diskusi secara efektif dan efisien. Jangan lagi cerita tentang yang udah dibahas di latar belakang. Jadi bagian diskusi itu adalah diskusi itu adalah analisis full kalian. Misalnya dalam pasal ini, dalam undang-undang ini, dalam convention ini, kalian bahas itu dengan pendekatan-pendekatan atau dengan pendekatan teori yang akan kalian gunakan. Selanjutnya, ini keduanya adalah apa yang Anda temukan di dalam manuskrip. Major found-nya apa nih? Ketika kalian udah ngasih analisis, address masalah di awal, terus apa harus di sini apa yang Anda temukan gitu. Jadi itu juga harus diadres bahwa saya ternyata dalam penelitian ini menemukan bahwa A ini tidak bisa dengan B loh, karena berdasarkan ini A, B, C, D, B, berdasarkan convention ini, berdasarkan undang-undang, treaty, agreement, dan lain-lain yang itu tidak bisa jelasin. Nah, yang terakhir kesimpulan. Terus bagaimana selanjutnya, harus apa, dan rekomendasinya harus bagaimana untuk masalah yang sudah kalian address dan pada apa yang Anda temukan tadi harus bagaimana ke depannya sarannya. Dan saran ini, kesimpulan ini akan menjadi menjadi fondasi juga untuk penelitian dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan masalah yang sudah kalian tulis. Jadi itu sangat penting. Oke, ya ini hindari ya kesalahan umum seperti tadi saya bilang. Jadi jangan cerita panjang artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu bukan buku dongeng. Ya. Jadi dan yang kedua, ini umum banget. Saya kadang suka nemuin di mana-mana. Manuskrip yang banyak mencantumkan pasal. Artikel ilmiah itu bukan buku pasar atau pasal-pasal, sumpah. Jadi ada satu artikel saya pernah nge-review, itu isinya konvensinya ditulis halamannya itu pasal semua, ngapain gitu. Dan auto reject dari saya. Gitu kan. Terus substansinya harus urut ya. Jadi jangan tiba-tiba satu bahasan lompat ke bahasan lain gitu ya. Anda bukan dalam Olimpiade Lompat Indah. Jadi harus tersusun rapi, terstruktur. Oke, penggunaan bahasa yang tidak jelas, tidak formal, simpang siur, grammatical error atau broken English. Misalnya di dalam jurnal kan nggak boleh pakai kata bro, I found this yo gitu kan. Itu bahasa-bahasa yang nggak boleh kalian gunakan. Itu editornya akan marah itu. Jadi gunakan bahasa Inggris yang formal atau bahasa Indonesia yang formal. Misalnya kalau grammatical error atau broken English, ya teman-teman sekarang udah ada Grammarly atau Ginger Writer. Teman-teman bisa gunakan itu atau Quillbot. Teman-teman kalau misalnya permasalahannya udah pernah dibahas, ya, jadi topik, sudut pandang, permasalahan yang dibahas sama dengan literatur yang udah ada. Yang ngapain kalian nulis itu capek-capek, gitu kan? Cari sudut pandang baru dalam satu masalah. Pasti ada sudut pandang yang kalian bisa temukan. Sudut pandang versi kalian. Terus yang terakhir, nah ini yang paling penting, tidak mengikuti panduan penulisan di jurnal yang dituju. Please, editor penyunting adalah manusia. Nah ini Darian ini penyunting juga nih. I feel you Darian, thank you very much for your assistance. Nah ini kadang-kadang ada tulisan yang formatnya, waduh udah free format. Kita bukan jurnal bukan jurnal kayak di Taylor and Francis. Mereka free format. Kalian mau nulis dalam format apapun silakan. Cuman dalam banyak jurnal yang harus ketika jurnal itu mensyaratkan sebuah format yang sudah ditentukan, kalian harus ikuti itu karena itu akan membuat pusing editor penyuntingnya nanti di akhir. Ini bagian ini harus kemana ya? Itu bisa jadi masalah besar itu. Ya, kalian juga nggak mau nanti tulisannya juga aneh kan?
Nah, ini menulis dengan efisien, mungkin ini terakhir ya, Darian, agak lebih sedikit. Ini teman-teman, saya yakin teman-teman ketika nulis artikel atau nulis skripsi, pasti kalian, yang paling kalian malas ada nulis footnote. Ya, karena saya pernah jadi mahasiswa juga, saya tahu, saya malas nulis footnote. Karena itu biasanya, waduh ini footnote nomor, apalagi kalau footnote-nya udah lebih dari 50. Harus ngerujuk lagi footnote nomor 100. Oke, ini nah, sekarang teman-teman bisa menggunakan Mendeley, Zotero, atau EndNote-X. Nah, ini yang gratis ada Mendeley dan Zotero. Ini adalah tampilan dari Mendeley. Mendeley itu juga bisa baca PDF, jadi teman-teman tidak harus download lagi PDF. Dan, tidak harus mendownload PDF reader lagi. Yang terakhir adalah ketika kalian sudah mendownload Mendeley, nanti ada layout seperti ini, references ya. Jadi, insert or edit citation. Nih, ini insert or edit citation, mungkin saya boleh tunjukkan sedikit ya Darian, saya minta waktu. Ini terakhir soalnya. Oke. Mana? Oke ya. Oke, saya tuliskan. Oke, ini ya, sudah saya tunjukkan ke bagian references. Udah kelihatan kan? Nah, di sini saya pilih. Misalnya yang paling umum biasanya Jurnal Indonesia adalah Chicago Manual. Oke. Oh ya, karena belum. Sorry. Oke. Misalnya pelatihan jurnal. Oke. Saya harus masukin, tulisannya siapa ini? Tarif. Saya mau masukin tulisannya tarif. Saya periksa, terus nanti muncul tarif. Oh, teman-teman. Terus nanti klik OK, nanti akan masuk sendiri. Nah, teman-teman sudah lihat di sini sudah ada satu footnote, dan di bawah teman-teman bisa lihat otomatis. Kalau teman-teman nanti mau, daftar pustaka juga bikin bete nih. Tinggal insert bibliografi. Oke? Udah beres. Teman-teman bisa nulis dengan efisien. Nggak usah sepaneng. Jadi kalian itu bisa fokus ke substansi dengan bantuan Mendeley, Zotero, atau EndNote-X. Oke, mungkin sekian dari saya. Jadi di terakhir ada sebutan obvious, fragnos, ede, teknos, teknon, krianon. Jadi seni itu panjang, namun hidup itu singkat. Itu adalah bahasa metafor. Jadi walaupun apapun yang teman-teman tulis hari ini, walaupun nanti teman-teman suatu saat sudah tidak lagi berada di dunia ini, karya kalian, hasil pemikiran kalian itu masih bisa dibaca oleh generasi penerus kalian. Jadi menulis itu adalah sesuatu yang sangat esensial untuk majunya peradaban sebuah bangsa. Oke, terima kasih. Saya akhiri presentasi saya di sini. Baik, terima kasih banyak Pak atas penyampaian materinya yang sudah sangat mencerahkan tentunya. Jadi memang terlihat dari presentasi Bapak bahwa banyak hal yang harus diperhatikan bahkan dari sebelum menulis sendiri, tapi dari memilih output apa yang ingin kita gunakan untuk mempublikasikan karya tulis kita, dan juga tentunya banyak juga yang harus diperhatikan mengenai bagaimana sarana penulisan yang harus dilakukan. Nah, sebelum kita masuki ke sesi tanya jawab, kita akan masuki ke sesi evaluasi terlebih dahulu. Dalam sesi ini, pembicara yaitu Pak Taufik akan memberikan evaluasi terhadap karya tulis yang sebelumnya telah disubmit oleh salah satu peserta. Mungkin sekali lagi kepada Pak Taufik, waktu dan ruang dipersilahkan. Oh iya, untuk ini saya dapat berapa menit ya, Darian? Mungkin cukup 10 atau 15 menit. Oke, mungkin di bawah itu kali ya. Boleh. Oke, sebentar ya. Mana ya? Nah, kok error? Oke. Sebentar, ini banyak banget tabnya. Yang mana sih? Oke, udah kelihatan ya? Udah, Pak. Oke, jadi ini ada teman kalian yang mengirim, pengen tolong dilihatin nih, kira-kira
tulisannya ada yang salah atau enggak atau gimana nih, bingung Darian mungkin boleh bingung ini ya, sumber bacaan yang terlalu banyak elaborasinya ya kalau saya nggak salah ya pertanyaannya. Ya, betul, Pak. Oh, ada orangnya di sini. Ya. Oke. Ya, oke. Ini tugas kuliah ya? Ini sebenarnya pas buat submit ini sih, Pak, buat persyaratan magang media hukum, saya submit tulisan populer ya mungkin ya. Ya. Ya, oke, ini tulisan populer. Nah, teman-teman, oke, saya izin bedah ya. Boleh banget, Pak. Oke, jadi yang membedakan tulisan populer sama artikel pada jurnal, tulisan populer sumpah nggak usah pakai abstrak. Udah langsung aja. Dan ini udah benar sih sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara pada tulisan populer, ini udah benar secara struktur, nggak usah pakai abstrak, langsung pada permasalahannya. Dan tapi kita lihat ya, kalau ini misalnya menjadi tulisan artikel ilmiah, oke. Kalau untuk tulisan populer, saya rasa ini nggak terlalu bermasalah, karena memang sudah sesuai kaidahnya. Ini ada berapa kata nih? Kita mulai dari judul ya. Judul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Waduh, ini di jurnal muncul 14 kata. Jurnal itu rata-rata maksimal mensyaratkan rata-rata ya, itu 10 sampai 12 kata. Jadi ini judulnya harus di-concise lagi, lebih singkat, tetapi menggambarkan apa yang ingin ditulis. Ya, jadi misalnya permasalahan pada proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Itu kan sebenarnya juga sudah bisa menggambarkan apa yang ingin ditulis oleh penulis. Nah, itu misalnya ya. Jadi di jurnal artikel untuk jurnal itu gunakan judul-judul yang eye catching. Terus yang kedua adalah jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak kata. Karena itu akan menjadi orang ngapain sih ini judulnya banyak banget gitu kan. Oh, jadi baca judulnya aja kadang kurang bikin orang bergairah untuk baca. Tapi kalau ini untuk tulisan populer ini udah cocok. Karena orang butuh judul yang jelas, lugas gitu. Panjang pun nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jurnal kita harus lebih mendekin ini karena itu biasanya juga disarankan di dalam sebuah jurnal. Oke. Kita lihat dari paragraf pertama. Ini misalnya kalau ada abstrak, berarti dari catatan ini harus menggambarkan semua yang ditulis oleh penulisnya, gitu ya. Jadi ini kan ada beberapa persoalan yang dituju, atau misalnya tidak melibatkan partisipasi masyarakat, ya. Terus tentang IKN-nya juga harus dibahas. Terus undang-undang IKN-nya tentu harus muncul. Terus presiden mengesahkannya juga harus muncul. Jadi info-info yang nanti muncul di dalam abstrak itu adalah saripati, ya. Jadi penulis ini mau nulis ini, teori yang dia gunakan adalah teori ini. Misalnya kalau saya pakai studi keamanan, saya mau nulis tentang AUKUS, saya menggunakan teori. Di dalam abstrak saya bilang saya menggunakan regional security complex. Terus saya menemukan bahwa faktanya ABC dan ini melanggar konvensi ini atau ini tidak sesuai dengan kaidah kaidah keamanan internasional dan regional misalnya. Terus hipotesanya apa dari situ? Jawaban saya apa? Biasanya abstrak akan lebih padat dan berbicara memang secara keseluruhan. Jadi kita bisa punya gambaran nih nanti ke depan. Oh ya, IKN itu apa ya? Oh, pemerintah mau bikin IKN. Terus di tahun 2022 sudah ada Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN. Oke. Masalah selanjutnya apa yang harus diadres?
adalah misalnya minim partisipasi masyarakat. Sorry, saya hampir ngomong partisipan. Minim partisipasi masyarakat nih. Wah, berarti udah diadres nih masalahnya kan di dalam abstrak nih. Berarti yang selanjutnya di dalam abstrak apa? Kamu pengen bahas masalah yang lagi dibahas ini menggunakan teori apa gitu. Atau menggunakan pendekatan apa? Sosiolegal kah? Kan? Atau menggunakan yuridis normatif kah? Tapi misalnya kalau ini karena dia bentuknya adalah minim partisipasi masyarakat, karena address di sini permasalahannya, maka pasti ini saya assume nanti teorinya akan menggunakan sosiolegal, ya. Saya nggak tahu karena bukan yang saya nulis, tapi saya assume karena permasalahan yang yang diadres adalah partisipasi masyarakat. Jadi sosiolegalnya yang nanti akan muncul. Oke, dari abstrak segitu. Jadi abstrak itu bagaimana kalian mengemas tulisan kalian yang jumlahnya ribuan kata itu menjadi 150 sampai 300 kata, dan itu pekerjaan nggak mudah juga. Jadi biar gimana orang wah tertarik dengan sebuah tulisan ini gitu. Gimana caranya? Itu pekerjaan yang lumayan sulit. Oke, ini kalau misalnya dari secara struktur penulisan sebenarnya udah nggak ada yang salah ya. Karena penulis di sini berusaha menunjukkan di sana ada masalah. Pertama, di paragraf pertama dia mengadres masalah Mbak Putrinya, terus di sini juga mengadres undang-undangnya, undang-undang bermasalahnya apa gitu kan, permasalahannya apa. Terus yang ketiga juga hasilnya. Jadi kondisi tersebut semakin memburuk saat publik tidak memiliki aksesibilitas. Jadi paragraf ini sudah menjelaskan hasil dari permasalahan ini. Ini hasilnya loh. Keadaan ini memburuk karena masyarakat nggak punya akses itu. Udah dijelasin nih. Ya. Nah, permasalahan juga ini masih mengadres pada permasalahan yang sama, gitu kan? Dan ini penulis mencoba pada paragraf selanjutnya adalah mencoba untuk terkait hak untuk didengar, ya. Jadi selain secara harfiah untuk memberikan ruang untuk wakil rakyat mendengar rakyat, tidak bisa dilepaskan. Nah, ini adalah kita bukan adres ini masalah ya, tapi ini lebih pada ini loh tujuannya gitu. Ini loh yang harusnya dilakukan gitu, kan? Sedangkan pada pihak yang yang terdampak langsung pada paragraf selanjutnya adalah tidak diikutsertakan. Ya, jadi di paragraf ini terakhir ya. Oh ini masih oke. Ini masih mengadres ini harusnya gimana nih pemerintah? Karena di paragraf ini pasti udah mulai menggunakan teori hanya itu analisis, ya. Jadi di sini di paragraf ini sudah menggunakan analisis semua gitu, dan ini adalah analisis. Jadi ini yang kalau teman-teman lihat di sini adalah paragraf analisis. Nah di sini adalah oke, kalau kayak gitu harus gimana? Ini kan ini eksistensi dijamin sebagai hak konstitusional. Terusnya gimana? Kan ini yang berusaha diadres oleh penulis. Jadi masyarakat terdampak, terus penguatan partisipasi masyarakat ini adalah salah satu bentuk hasilnya, temuannya yang ditemukan oleh penulis dalam tulisannya. Nah, enaknya kalian juga menulis tulisan populer adalah kalian bisa membuat sebuah tulisan yang berisi analisis penuh, ya. Jadi kalau misalnya kalian mulai nulis pada tulisan populer, ya kalian akan mendapati tulisan yang seperti ini, analisis semua, straight to the point, dan itu akan secara tidak langsung nantinya itu akan berdampak pada kualitas tulisan kalian di jurnal ilmiah. Jadi ini akan sangat membantu, dan di jurnal ilmiah harus menggunakan ini, tapi kan ini masih menggunakan bahasa-bahasa yang lebih umum. Nanti teman-teman kalau misalnya mau nulis dalam jurnal ilmiah tentu harus menggunakan bahasa-bahasa yang lebih ajeg, ya, bahasa-bahasa hukum kalau teman-teman studi mahasiswa hukum di sini. Oke? Kayaknya segitu sih Darian. Kayaknya untuk jurnal ya, tapi ini bisa menjadi gambaran secara umum.
bagaimana harus menulis. Tapi ini tulisannya, saya harus bilang tulisannya cukup bagus. Terima kasih ya Mbak Putri Novianti. Oke, Sekian mungkin ya. sebelum kita akhiri juga, mungkin dari Saudara Putri sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai yang sudah diluarkan oleh topik itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau permasalahan saya kalau nulis itu adalah di bagian elaborasi. Mungkin Bapak Taufik mungkin bisa memberikan tips bagaimana cara membuat flow tulisan yang enak gitu. Dan jadi flow tulisannya tuh bisa jadi tolak, maksudnya jadi arah saya untuk menulis, dan pembaca yang baca juga jadi enak gitu bacanya. Mungkin itu yang masih saya cari gitu dalam penulisan, karena saat saya sudah mendapat referensi-referensi, saya ada kesulitan untuk bagaimana yang mengelaborasi semuanya. Saya pengen semuanya dibagikan, tapi bagaimana untuk bisa membuat flow tersebut. Mungkin itu Pak Taufik. Terima kasih. Oke, makasih ya Mbak Putri. Ya, kadang itu masalah penulis ya. Kalau udah baca 25 buku, 25 jurnal, kayaknya pengen ditulis semua deh di situ. Apalagi kalau menggunakan Mendeley, ya itu main download terus tiba-tiba udah ada 100 tulisan aja di situ. Ya kan nggak mungkin juga kita masukin semua. Tapi gini, menulis itu memang butuh waktu. Ya, jadi setiap orang itu, saya nggak bisa ngajarin Mbak Putri menggunakan cara saya, karena setiap orang polanya beda. Pola di mana dia merasa nyaman dengan tulisannya sendiri, pola di mana tulisannya itu nanti semakin matang, semakin mature, dan itu sebenarnya by experience. Jadi itu jawabannya adalah ya harus lebih banyak nulis. Cuman ada satu pesan saya, ketika nanti Mbak Putri membaca banyak, misalnya membaca literatur misalnya 20 literatur yang berbeda, saring lagi mana literatur yang paling berkaitan dengan topik yang Mbak Putri yang sedang Mbak Putri ingin tulis. Cari topik itu yang paling berkaitan. Dan kalau perlu, siapkan catatan. Oke, dari sini misalnya ada tulisan dari penulis A, B, C. Itu Mbak Putri lakukan satu dengan tulisan lainnya. Artinya gini, gunakan analisisnya Mbak Putri sendiri. Tapi analisis tersebut bersumber dari tulisan yang sudah dibaca. Dan itu tidak akan pusing. Tapi memang butuh waktu karena setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda gitu. Jadi itu memang learning by experience. Menulis itu nggak bisa dikasih tahu harus gimana, tapi memang harus dilakukan. Semakin sering dilakukan, nanti Mbak Putri bisa menemukan polanya Mbak Putri sendiri. Karena penulis itu nanti punya pola yang berbeda. Gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau sekarang masih pengen semua dimasukin, ya wajar. Itu wajar sekali. Karena saya juga dulu kayak gitu. Tapi karena sering nulis, jadi saya punya pola sendiri. Jadi saya akan tahu nanti mana tulisan yang bisa saya masukin, mana sumber yang bisa saya masukin, mana sumber yang memang nggak bisa saya masukin. Nanti itu tahu sendiri pokoknya. Oke? Dan itu learning by doing. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Dan mungkin juga dengan ini saya akan membuka untuk sesi tanya jawab untuk peserta yang lain. Bagi peserta yang lain, bila ada pertanyaan yang ingin dijawab, mungkin bisa melakukan raise hand, atau mungkin bisa untuk langsung mengajukan pertanyaan dalam kolom chat. Ya, mungkin sebagai pertanyaan pembuka, Pak, mungkin kita juga ingin menanyakan pertanyaan sendiri, Pak. Jadi Pak, saya dalam melakukan penelitian hukum seringkali juga menemukan bahwa membantu untuk membandingkan satu regulasi, satu hukum dengan regulasi lain, melakukan komparatif. Jadi baik misalnya membandingkan hukum merek dengan hukum hak cipta, atau mungkin hukum merek Indonesia dengan hukum merek Amerika. Mungkin yang saya ingin tanya Pak, dalam melakukan perbandingan itu, apa yang umumnya harus dipertimbangkan ya Pak?
mungkin dalam situasi apa di mana perbandingan itu membantu, dan dalam situasi mana di mana perbandingan seperti itu tuh sebelum malah menghalangi diskusi yang harusnya ada dalam karya tulis tersebut. Oke, makasih Darian. Pertanyaannya bagus. Jadi bertanya coba studi komparatif seharusnya gimana ya? Ketika kamu ngomongin studi komparatif. Ini studi komparatif ini kadang bisa jadi jebakan Batman, jujur aja. Karena saya juga punya pengalaman buruk dengan studi komparatif, terus tiba-tiba papernya ujuk-ujuknya nggak jelas, yang mau kemananya nggak jelas. Jadi memang harus hati-hati. Tapi gini, ketika kita melakukan studi komparatif, tentu balik lagi pada apa ini yang tadi udah dijelasin adalah topik apa yang sebenarnya sedang kamu bahas. Jadi misalnya penelitian Darian ini membutuhkan studi komparatif nih. Misalnya penelitiannya untuk menemukan sebuah formulasi undang-undang merek yang tepat untuk Indonesia atau undang-undang merek untuk yang tepat untuk Indonesia. Kita sekarang punya undang-undang merek, oke? Tetapi kan untuk menemukan sebuah formulasi yang tepat, tentu harus ada pembanding kan? Mana nih? Jadi Darian juga di sini berarti harus mencari negara yang sudah memiliki aturan terkait merek yang well established, gitu kan? Misalnya Eropa, kita sebut saja salah satu negara, misalnya Belgia deh bisa. Oke. Nanti Darian lihat, oh di Belgia aturan merek itu ternyata begini loh. Terus nanti dibandingkan dua. Jadi undang-undang merek yang ada existing di Indonesia sekarang gimana, terus undang-undang merek yang ada di Belgia gimana. Kira-kira ada nilai-nilai yang bisa kita adopsi nggak ya? Nilai-nilai yang diadopsi itu harus sesuai dengan ideologinya Indonesia. Gitu. Oke. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah lihat undang-undang ini mencakup apa aja sih? Oh, dia mencakup apa misalnya di dalam merek tuh warna misalnya ya, font misalnya ya. Terus apa lagi sih? Darian bantu saya dong kalau merek. Ada suara juga, Pak. Ada bentuk 3 dimensi. Oh ya, misalnya itu. Nah, ternyata undang-undang di Indonesia belum sampai ke sana nih. Tapi kan sekarang udah zamannya apa metaverse ya. Nah, ternyata di Belgia udah ada. Nanti tinggal dilihat nih. Oh, di Belgia ini. Tapi nilai-nilai yang bisa diadopsi atau dikomparasi harus sesuai dengan politik hukumnya Indonesia. Jadi nggak semua serta-merta undang-undang yang ada di luar itu bisa diimpor ke dalam. Tapi memang harus diolah lagi, makanya nanti harus diolah lagi dengan misalnya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai tidak sih? Karena itu kan the most yang paling sebagai utama ya falsafah negara. Ya, jadi harus dilihat lagi. Bisa nggak? Misalnya gini deh, kalau saya lihat undang-undang tentang Badan Keamanan Laut, Coast Guard ya. Jadi saya bandingin satu Coast Guard Indonesia, Jepang, Australia, terus sama Korea Selatan. Saya bandingin nih tiga-tiganya. Gimana sih mereka praktisnya? Oh ya, saya nemu ternyata aturan di mereka Coast Guard itu bisa melakukan sebuah hal yang Indonesia tidak bisa lakukan, tetapi hal tersebut bisa membantu menjaga lautan Indonesia misalnya. Misalnya adalah pemberian senjata misalnya ya. Misalnya loh. Jadi Coast Guard, jadi sebenarnya pemberian senjata itu bisa dilakukan kepada Coast Guard selama kriteria senjatanya misalnya dalam kriteria khusus misalnya. Jadi nggak semua senjata bisa. Untuk apa tujuannya? Untuk membantu atau meningkatkan keamanan lautan Indonesia. Itu salah satu contoh. Jadi kalau misalnya temanya dari awal sudah tidak mensyaratkan adanya studi komparasi, ya jangan. Ya jadi bingung sendiri. Ngapain ribet-ribet lihat undang-undang negara lain atau undang-undang lain kalau misalnya dari awal cuman mengadres masalah yang memang tidak membutuhkan hal itu. Itu Darian, kurang lebih. Semoga nggak pusing jawabannya. Baik, Pak. Sudah jelas kok untuk jawabannya sendiri. Baik, mungkin untuk
peserta lain juga bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa langsung raise hand dan kemudian on mic, atau untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Baik, kepada Saudara Givari Aska, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya Darian. Selamat sore, Bapak Taufik. Pertanyaan saya simpel. Ya, jadi Bapak tadi sudah menjelaskan kan kalau untuk menulis suatu tulisan ilmiah itu harus mencari sumber-sumber yang tepat ya, berupa literatur lain. Nah, bagaimana kita jika di dalam posisi bahwa kita sudah menemukan banyak sekali tulisan, namun saat proses penulisan kita sendiri sudah mandet gitu, apa tips and tricks dari Bapak untuk menemukan sumber-sumber lain untuk menyelesaikan tulisan kita? Terima kasih. Nah, mandetnya karena apa nih, Mas? Karena kekurangan sumber, Pak, mungkin. Jadi bagaimana tips and tricks untuk menemukan sumber-sumber lain yang mungkin belum kita temukan? Oke, saya ngerti. Misalnya ini mau nulis tentang de lege ferenda ya, jadi hukum di masa depan misalnya. Ya, itu adalah masalah saya di dalam hukum ruang angkasa. Ketika saya mau nulis tentang space tourism, tentu belum banyak literatur yang tersedia. Atau ketika saya mau bahas tentang kontaminasi biologi di planet Mars, tentu saya nggak bisa apa, bahkan saya lebih parah lagi, saya nggak bisa nemuin literatur hukum yang berkenaan dengan hal itu. Kalau dari pengalaman saya, berarti nanti Mas Givarinya bisa lari kepada secondary literatur. Jadi kalau primer literatur itu tentu ada literatur. Oke, kayaknya internet saya bermasalah ya. Udah lanjut lagi Pak untuk sekarang. Oke, sorry. Jadi primary sources-nya itu adalah tulisan-tulisan hukum. Ya, jadi ketika saya ini tentang kontaminasi biologis biologi di Mars, tulisan yang berkaitan dengan hukumnya nih nggak ada nih, cuman ada baru 4 orang yang nulis, gimana nih caranya, kan? Saya lari kepada secondary source. Apa secondary source-nya? Jurnal eksak. Mau nggak mau, saya harus baca jurnal astrofisika, ya kan? Karena ya teman-teman mau nyari kemana lagi gitu kan? Ketika primary source sudah nggak ada, ya harus cari ke secondary source. Ketika saya berbicara, saya mau nulis tentang biologi di Mars, berarti saya harus lari kepada jurnal-jurnal yang memang astrobiologi. Dan itu memang merepotkan, karena teman-teman harus mentransfer bahasa non-hukum kepada bahasa hukum. Nah, itu PR. Dan itu kadang bikin malas ya, gitu. Jujur aja, jadi kadang agak tidak terlalu encourage untuk melakukan itu. Tapi sebenarnya ketika teman-teman sudah bisa melakukan hal itu, dan nanti teman-teman mengelaborasikannya dengan aturan-aturan yang ada, itu sebenarnya menyenangkan loh. Contoh gini, ini sorry ya, saya pakai keilmuan fokus risetnya saya. Misalnya ketika saya mau bicara tentang ya itu tadi kontaminasi di planet Mars. Oke, karena di tulisan orang hukum masih belum banyak, berarti saya harus masuk ke astrobiologi. Di dalam astrobiologi ternyata ditemukan namanya thiopenes di planet Mars. Di sana juga ada water subsurface. Oke, terus saya harus lagi lihat ke jurnal biologi. Kalau di jurnal biologi ternyata menyebutkan bahwa kontaminasi biologis itu bisa terjadi selama di sana ada kelembaban ya, jadi atau humidity. Ketika di sana ada dan kelembaban, di sana ada air, nitrogen, itu bisa terjadi kontaminasi. Nah, kalau kayak gitu, bahasa-bahasa yang tadinya udah biologis banget, saya bawa ke dalam atau saya terjemahkan melalui pasal 9 di OST yang konteksnya adalah avoid hazardous activity and contamination in outer space. Saya terjemahkan itu, dan itu akan juga menggunakan sedikit pandangan filosofis. Tapi kalau misalnya Mas Givari bisa melakukan itu, berarti Mas Givari adalah salah satu founding di dalam sebuah literatur yang dikembangkan, gitu ya. Jadi
kadang encouragement-nya ada di sana, tapi kadang discourage-nya yang nggak ada source dan kita harus mengerti bahasa dalam keilmuan lain, itu juga akan repot. Tapi gini deh, karena saya selalu melakukan itu juga, kalau misalnya udah sering dilakukan, itu menarik. Itu sumpah, itu menarik sekali, Mas Givari. Jadi jangan takut kekurangan literatur. Ketika literatur pertama nggak ada, gunakan literatur kedua. Oke, gitu kurang lebih. Gimana Mas Givari, apa jelas? Udah jelas Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin sekarang ada waktu untuk satu pertanyaan terakhir. Bila ada yang ingin menanyakan pertanyaan, dipersilakan. Baik, kepada Saudara Raden Dava, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, MC dan Bapak Taufik. Saya ingin bertanya, Pak. Apabila saya ingin menulis suatu artikel ilmiah atau jurnal yang memang mungkin sudah lumayan awam ditulis di jurnal internasional, namun belum begitu banyak ditulis di jurnal nasional. Misalkan, mungkin kasusnya pada saat ini saya ingin menargetkan untuk tulisan saya dipublish di penerbit jurnal yang akreditasinya Sinta 2 atau di atasnya. Bolehkah saya mensitasi artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang memiliki akreditasi di bawah itu, Pak? Atau karena saya mensitasi jurnal dengan akreditasi di bawah itu, saya otomatis tidak bisa masuk ke akreditasi Sinta 2 atau 1 begitu. Dan menurut Bapak lebih bijak mana saya mensitasi jurnal-jurnal yang memang akreditasinya di bawah karena memang masih sangat terbatas source-nya untuk di Indonesia, atau saya mensitasi jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang dari berbahasa Inggris semua basisnya, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Dava, ini juga pertanyaannya bagus. Ini kadang-kadang pertanyaan umum yang memang saya temui ya. Saya mau nulis targetnya ke jurnal Sinta 2, boleh nggak saya pakai atau mencantumkan sumber dari jurnal yang misalnya hanya ber-ISSN, gitu kan? Sebenarnya mah boleh aja. Boleh-boleh aja. Karena kenapa? Pemeringkatan jurnal itu terkadang tidak berbanding lurus dengan substansi yang ditulis. Jadi kadang kita menemukan tulisan-tulisan bagus yang justru belum terakreditasi di dalam Sinta. Seperti gini contohnya, Journal of Ocean Law itu terbitnya kan di Brill. Itu tidak terindeks di Scopus. Ketika Mas Dava menulis ke Scopus, apakah boleh mensitasi sumber dari jurnal yang non-Scopus? Tentu boleh. Karena yang Mas Dava harus lihat bukan pada Sinta berapa jurnal itu berada atau di Q berapa jurnal itu berada. Tetapi yang harus dilihat adalah substansinya dari tulisannya. Ketika tulisannya memang relevan dengan topik yang sedang dibahas, ketika tulisannya relevan dengan dengan argumentasi yang sedang Mas Dava bangun, gunain aja. Selama paper tersebut tidak terbit pada jurnal yang seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya terbit di PalArc atau Dialogos, kan itu akan lucu dan gitu. Itu gimana cara mempertanggungjawabkan tulisannya. Tapi kalau Mas Dava misalnya site, saya bilang aja dari Transnational Business Law Journal, masih ISSN. Tapi tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena melalui proses mitra bestari. Jadi intinya adalah site sumber dari manapun selama source tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu ya. Jadi jangan khawatir, dan itu kayaknya editor akan melihat itu terakhir, dan itu biasanya nggak akan jadi consider untuk sebuah tulisan di accept atau di reject. Yang penting adalah substansinya matang dan mantap, gitu ya. Oke, silakan Darian, mungkin kalau ada yang mau nanya lagi, karena krusial juga ya. Mungkin juga boleh untuk satu pertanyaan terakhir kalau ada. Karena biasanya orang Indonesia ini jadi target sasaran kejahatan
Jadi saya nggak mau nanti teman-teman mahasiswa di sini juga para peserta jadi target kejahatan. Lumayan ngeluarin 50 juta untuk zona predator kan malas banget. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Ya, mungkin sepertinya bisa ditutup saja, Pak. Sudah Oke, pertanyaannya. baiklah. Udah sore Baik. juga ya. Ya, memang ya. Jadi kita sekarang sudah mencapai ujung acara dari workshop di hari ini. Tapi sebelum menutup acara, mungkin kita mengundang Bapak untuk sekali lagi memberikan closing remarks ya untuk acara hari ini. Kepada Pak Taufik, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Jangan takut untuk jangan takut untuk menulis. Walaupun teman-teman di sini kebanyakan masih mahasiswa S1, jangan takut untuk nulis. Mulai dari sekarang. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, kita bisa lihat ya contoh konkretnya adalah Prof. Mokhtar, Prof. Priyatna Abdul Rashid. Beliau sudah meninggal dunia, tapi ide pemikirannya masih kita bisa manfaatkan sampai sekarang. Artian kenal secara akademik. Jadi kita sebenarnya masih terconnected dengan itu. Jangan pernah takut untuk nulis, dan kalau teman-teman tulisannya masih nanti di-reject, jangan berkecil hati. Karena guru yang paling berharga dalam menulis adalah rejection. Jadi mau 100 kali di-reject, ya nggak apa-apa. Tapi nanti teman-teman bisa manfaatkan masukan dari editor, masukan dari reviewer. Kira-kira kenapa tulisan saya di-reject? Kira-kira apa yang harus diperbaiki selanjutnya? Itu adalah pengalaman guru yang paling berharga dalam menulis. Jadi jangan takut menulis dari sekarang. Oke? Itu aja kayaknya Darian. Baik, terima kasih Pak. Baik, berarti untuk menutup acara hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik selaku pembicara dan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir dan juga telah menanyakan pertanyaan dan juga mensubmit artikel yang telah dievaluasi. Akhir kata, saya Darian Amarta, mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sati Sati Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih ya Darian, terima kasih para peserta sekalian. Terima kasih Bu Prita. Terima Bu Prita masih di sini kah? Terima kasih Bu Prita. Iya, sama-sama. Salam kenal juga semuanya.